Sehingga kamu sama waktumu dengan Allah saat kamu, tapi masih kita mendengarkan bisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya mengenai pembahasan dari kemarin, walaupun saya di rumah menyimak dan berlanjut dengan pembahasan sekarang termaktub di doa habib. Tentunya pembahasan tentang rezeki. Dan kemarin ada Pak Bambang menyinggung cerita tentang Sa'labah. Sa'labah diuji dengan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan dunia. Beliau celaka. Ya wailah, kata Rasulullah. Tapi sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman bin Auf, yang terkenal dengan kekayaannya, beliau termasuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga karena kekayaannya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Sa'labah celaka dan apa yang membuat Abdurrahman bin Auf mulia dan yang lainnya gitu. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka Al-Ankabut ayat 62. Ya, sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Perhatikan dulu ma'ruf ini secara umum dulu. Ya, Allah berkehendak memperbaiki hamba. Allah pula berkehendak membiarkan hamba. Kenapa hamba tersebut dibiarkan? Karena tulul amal, panjang angan-angan. Perhatikan, innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Allah biarkan kenapa? Karena tulul amal, karena panjang angan-angan. Sudah diingatkan masih memaksa. Ayo istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja, bukan tidak boleh punya harapan seperti itu, bukan. Tapi dahulukan kepentingan akhirat. Perbaiki dulu hati kita. Itu dulu. Kalau hati kita perbaiki, insya Allah. Tadi kan juga disampaikan di firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada surat Toha 132. Ya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Sudah yang baik dunia di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Pada saat itu Sa'labah setelah sholat langsung lari. Sekali Rasulullah perhatikan, besoknya lari lagi. Saya itu ditahan Rasulullah, ya Sa'labah, kenapa kamu tidak zikir dan berdoa seperti orang munafik? Guys, bawahi dulu itu ya. Guys, bawahi itu. Guys, bawahi dulu itu ya. Kenapa kau tidak berzikir dan berdoa, Sa'labah, seperti orang munafik? Itu bahasa Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah terlanjur engkau tanyakan, katanya. Maka aku mohon kepadamu, doakan aku menjadi orang kaya. Ini bahasa yang keluar. Ngerti apa namanya? Ma'ruf. Doakan aku ya Rasul menjadi orang menjadi orang kaya. Doanya minta jadi orang kaya. Lain halnya kalau minta menjadi orang yang penuh keberkahan, itu lain. Bahasa seperti orang munafik kamu Sa'labah, itu merupakan satu isyarat teguran daripada Nabi Muhammad. Harusnya Sa'labah sadar. Ya Rasulullah, karena istri saya menunggu kain ini cuma satu.
Rasulullah tahu loh. Ya, paham ya? Rasulullah faham loh. Bisa dipahami ya? Jadi Rasul mengatakan, cukup salabah. Bersyukurlah kepada Allah, pulang. Paham ya? Rasulullah tahu ada ketidakjujuran dalam diri salabah. Ini perlu kita ketahui ya. Ini fokuskan ini, pahami dulu ini. Jika Rasul mengatakan, pulang salabah. Cukup. Ya. Besoknya lagi begitu. Semakin panjang anak-anak salabah ingin menjadi orang kaya. Jangan kita kayak gitu. Ketika majelis kepingin jadi orang yang selalu cukup. Jangan kayak gitu anak ya, jangan. Mintalah keberkahan kepada Allah. Minta supaya semua bisa kita raih, bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh dengan gampang. La haula wala quwata illa billah. Beda Abdurrahman bin Auf. Beda. Ya, semangatnya untuk berjuang di jalan Allah dan semangat sedekah infaknya besar dan kuat. Seiring sedekah infaknya, masya Allah, Allah lipat gandakan terus amalannya. Sampai Rasul sampaikan Abdurrahman bin Auf itu merangkak untuk surganya. Paham ya? Ya. Golongan yang masya Allah tapi merangkak. Kenapa? Saking tahu hadis itu, tahu dari lisan Nabi yang mulia, maunya tidak kaya, tapi nggak bisa. Semakin mau tidak kaya, tambah kaya. Ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan tadi, wal akibatu littaqwa. Orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah, yang telah bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan perbaiki kehidupan di dunianya dan memuliakannya dia di akhirat. Karena ujian orang kaya itu ma'ruf dan yang lainnya ini adalah apa? Berat mengeluarkan infak dan sedekah. Kalau sedikit kita punya uang, apa yang pernah sampaikan? Ya kita bisa kasih. Ya, bisa kita kasih enggak? Punya 1 juta, wah 2,5%, murah ya. Berapa 2,5%? 25.000, kecil. 1 M, 25 juta, mulai mikir. 10 M, 250 juta, mulai cekot-cekot. 1 triliun, berapa? 2, mulai mumet, kembut-kembut kepalanya. Masih bisa dipakai ini uangnya, masih bisa dipakai ini uangnya, masih bisa dipakai. Kamu kira enak? Enggak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barokah itulah harapan kita. Kita berharap berkah, keberkahan kehidupan di dunia dan kemuliaan kehidupan di akhirat. Allah berkehendak mewujudkan itu kepada kita. Itu terserah, hak prerogatif Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Nyerah kepada Allah. Mau kita menyerah kepada Allah? Kita menyerah kepada Allah, kata Allah, maka akan cukupkan apa yang menjadi keperluannya. Ya. Kalau nggak menyerah, Allah akan membuat kesulitan malahan untuk kita. Nggak menyerah itu apa? Sehingga apa? Berprasangka buruk kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lebih kencangkan lagi ikatannya. Tapi kalau menyerah kepada Allah, maka Allah akan permudah kehidupan kita. Itu ma'ruf. Jadi paham ma'ruf ya. Menyerah ini tidak ada. Salabah nggak ada penyerahan diri kepada Allah. Memaksa. Lu apa Rasul nggak tahu? Loh, kan udah saya bilang tadi. Ya, Nabi memahami apa yang terjadi seperti itu. Gitu. Dan Rasulullah mengingatkan pada salabah. Tapi Rasulullah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka baik Nabi. Bahkan Nabi memberikan ambil baitul mal, kambing yang bunting itu toh.
diberikan kepada Sa'labah. Harusnya Sa'labah memilih di antara dua ketentuan. Ketentuan ingkar karena kaya atau ketentuan nikmat karena infak dan sodako. Tapi dia memilih ingkar karena kaya, bukan nikmat saat sodako. Pilihan dia sendiri. Loh, kok bisa begitu? Loh, di zaman Nabi pun ada sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, berperang bersama Nabi, masuk ke Nasrani. Kenapa? Karena dilarang minum-minuman keras. Saking cintanya dengan minuman keras, ya, khamr, dia pindah ke Habasyah, masuk Nasrani. Pilihan dia. Maka kata Rasulullah apa? Bantulah aku dengan ruku dan sujud. Enggak terus tak jamin. Enggak. Saya bilang, ayo istiqomah, ayo tadabbur Quran. Rasulullah bertanggung jawab kepada kita. Rasulullah akan menjadi saksi bagi kita. Tapi kita ikut. Ya, ini perlu dipahami. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tambahkan ini dikit di surat Al-An'am ayat 24 sampai 29. Coba dibaca Ma'ruf, supaya kamu lebih paham. Buka surah Al-An'am surah ke-6 ayat 24 sampai ayat 29. Surah Al-An'am ayat 24 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa minhum man yastami'u ilaik waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri dan sembahannya yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan-bacaanmu Nabi Muhammad SAW, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinga mereka tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata,
ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri darinya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dan seandainya engkau Nabi Muhammad SAW melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Namun sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh-sungguh pendusta. Dan tentu mereka akan mengatakan, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan ayat 28 itu kasus Sa'labah itu. Ya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu. Tadi kan ya. Namun sebenarnya kejahatan yang selalu mereka sembunyikan dahulu. Ya. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Namun kejahatan yang mereka selalu sembunyikan dahulu telah tampak bagi mereka. Seandainya dikembalikan ke dunia, itu mereka akan mengulangi kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Sungguh mereka lah para pendusta. Paham Maruf ya? Ya, silakan Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Syekh. Kemarin Habib di tausiah semalam itu Habib menyampaikan mengikuti tapi tidak menyempurnakan amal. Dan guru memberi contoh kepada kisah tentang hari Sabat. Yang saya ingin tanyakan, mohon penjelasan tentang mengikuti tapi tidak menyempurnakan amal untuk kita, khususnya untuk kita waktu pulang dari majelis, di saat kita berada di rumah atau di tempat kerja. Yang kedua, kisah tadi Laba sama Abdurrahman bin Auf. Tanpa kita sadari, untuk sementara pemahaman saya, berarti kisah ini tanpa sadari kita melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang. Allah memberi rezeki sudah segini, tapi kita paksa meminta sama para nabi kita untuk mendoakan. Padahal ketentuan Allah untuk hamba ini segitu. Nah, mohon pemahamannya lagi, apakah ini kita melawan ketentuan Allah? Karena kita di sini ada yang cukup, ada yang kurang cukup, ada yang enggak cukup sama sekali. Bermacam-macam Allah kasih rezeki kepada hamba tidak sama, satu antara satu dengan yang lain. Biar kita lebih paham, khususnya diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaqulu sami'na wa 'asaina. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka berkata, kami dengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Apakah sama dengan saat kita duduk di istiqomah di majelis ini, kemudian kita pulang, kita melakukan yang lain? Ya apa bedanya, Din? Ya sama, Din. Ya. Wasma' ghairu musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nam fid din. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah sedang engkau tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan mutar balikkan lidah dan mencela agama. Seandainya kita duduk di majlis penuh keberkahan ini, kita baca Quran, kita merasa ada hidayah, ada kebaikan yang telah Allah turunkan kepada kita, kita serta-merta menolaknya, dengan melakukan perilaku
atau aktivitas yang lain selain yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya sami'na wa asaina. Itu namanya keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mencela agama. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Sehingga Allah tata mereka ini, Allah perbaiki kehidupan mereka ini, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lapangkan rezekinya, Din. Ya, bukan tidak boleh bermohon minta tolong orang-orang soleh, atau tidak boleh tidak mohon kepada Rasulullah untuk mendoakan kepada Allah, dibolehkan, Din. Tapi Rasulullah selalu menyampaikan apa? Bantulah aku dengan ruku dan sujud. Ikhtiar atau riyadhah orang-orang yang kaya itu apa, Din? Ikhtiar atau riyadhah orang-orang yang kaya itu apa? Infak dan sedekah. Yang dikhawatirkan saat kita diberikan nilai oleh Allah, diberikan kekayaan, kita lupa dengan infak dan sedekah ini. Itu yang masalah. Sebagian besar orang gagal di urusan ini. Banyak orang miskin itu sukses, berhasil menahan kemiskinannya. Banyak orang kaya itu akhirnya bangkrut karena tidak bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya. Sebagian besar, Din, bahkan itu, Din. Sebagian besar orang kaya itu bangkrut. Di mana di bangkrutnya? Jangan ngomong di dunia dulu, Din. Kalau di dunia, di akhirat, Din. Saat harta itu tidak bermanfaat untuk menukar azab Allah, nggak bisa. Kan disampaikan di sini lanjutannya, walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Tapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Dalam perhitungan Allah, Din, iman yang dikit, iman yang tipis itu, Din. Maka duduknya kita ini mempertanggungjawabkan nilai kehidupan kita, Din. Duduknya kita ini supaya nanti dapat syafaat, dapat doa dari Nabi. Karena kita telah melaksanakan ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu apa? Sami'na wa ata'na. Iblis keluar dari surganya Allah karena tidak sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Iblis itu mendengar dia perintah Allah tapi tidak taat, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam atas perintah Allah, bukan sujud pengabdian. Ini loh, perintah jangan diakali, Din. Perintah itu dilaksanakan dan evaluasi nanti setelah melaksanakan. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu. Jika kita tidak tahu, Din, bisa dipahami, Din? Bisa. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, menjauhkan kita daripada kesulitan-kesulitan, dan mendekatkan kita dengan kemudahan demi kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.